A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Ustaz bodoh. Seharusnya kamu mengusang anakku, bukannya mengusir aku. Laknatullah kau jin. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu dan Maha mengetahui. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Jin yang bersemayam dalam tubuhnya sudah pergi. Bertobatlah. Rini, kamu dengar kata Pak Ustadz. Gara-gara kamu pasang susuk, nak. Susuk yang kamu peroleh itu dari dukun ilmu hitam, nak. Pak Ustadz, lihat lagi. Yang kejar. Rini! 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 Kenapa Rini? Bangun nak! Rini! Rini! Bangun nak! Kenapa kamu lakukan ini Rini? Bangun nak Rini! 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 Bangun nak! Bangun nak Rini! Mendingan kakak itu ngurungin niat kakak buat ke rumah bapak. Lo tuh anak kecil tau apa sih, ha? Bapak itu adalah penyebab kematian ibu. Ibu itu meninggal karena takdir, bukan karena bapak. Takdir? Hah? Takdir lo bilang? Ibu itu meninggal gara-gara depresi. Siapa lagi kalau bukan gara bapak? Kak, udah, dendam itu nggak baik. Percaya sama aku, nanti malah jadi penyakit hati. Lo tuh ngerti apa sih? Hah? Bapak itu udah jahat sama ibu. Bapak selalu mukulin ibu. Dan yang lebih parahnya lagi, Bapak itu nikah sama temen gue sendiri. Gimana gue gak mau sakit hati? Lo tuh anak kecil gak usah becet, lo tuh gak ngerti. Kak, tapi emang gak baik, Kak. Kak! Bumil cantiknya. Dede bayinya lagi ngapain nih? Lagi main bola, Papa. Waduh. Dari tadi nendang-nendang aku terus nih, Mas. Wah, berarti dia striker nih. Besok periksa kandungan kan? Lagi cepet bisa. Ayo nikah. Ayo nikah lagi. Ayo cepat. Cepetan, Ayo cepat. Ada apa tuh, Mas? Ayo lo nikah lagi. Cepat. Mas? Mas ada apa, Mas? Si Maya sama teman-teman berandalnya. Maya emang udah kelewatan, Mas. Pakai bawa preman segala lagi ke sini. Anak ini memang keras kepala. Dari dulu aku selalu bentrok sama dia. Keras banget. Iya, Mas. Dia itu wataknya emang keras, Mas. Orangnya nekat. Maya, Pak, kekacauan apa ini? kekacauan. Pak, aku nggak akan pernah ikhlas Bapak menikah sama perempuan ini. Mai, seharusnya lo nerima kenyataan, Mai. Gue ini udah jadi istri sah bokap lo. Jaga ya. Bokap gue itu cuma lo manfaatin karena lo yang kegatelan. Mai, gue nikah sama bokap lo karena cinta. Omong kosong. Gue emang tahu bokap gue mata keranjang dan lo manfaatin itu. Lo itu adalah penyebab kematian ibu gue. Itu cuma prasangka buruk lo, Mai. Maya, jaga omongan kamu. Pak,
Kenapa sih Bapak tuh selalu belain dia? Dia sekarang istri Bapak yang sah. Udah, ayo, ayo. Keluar! 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 Pak, buka! Mas, gimana ini, Mas? Pak RT, Pak RT. Ayo buruan telepon. Aku harus telepon Pak RT. Halo. Halo Pak RT. Ya. Tolong Pak, di rumah saya ada kekacauan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Buka! Bapak buka! Buka! Bapak buka! Buka! Bapak buka! Bapak buka! Ampun, Mas, ampun! Ampun! Mas! Ya Allah. Maya. Dok, gimana keadaan kakak saya? Maaf, Anda keluarganya? Saya adiknya. Tenang ya Mbak, begini, kondisi kakak Anda mengalami cedera yang cukup serius dan pendarahan yang sangat serius. Akan tetapi sudah mendapatkan penanganan medis. Tapi kakak saya bakalan baik-baik aja kan, Dok? Iya, saya harap juga begitu. Kami juga sudah melakukan transfusi darah terhadap pasien karena pasien mengalami sekali banyak kekurangan darah. Kebetulan kami juga mempunyai stok golongan darah yang sama yang dengan dimiliki pasien. Transfusi darah, Dok? Iya, betul. Aku di mana? Woi! Di mana? Woi! Tempat apa ini? Woi! Nggak ada orang yang di sini. Siapa lo? Tanpa darahku, kamu pasti sudah mati. Tapi sekarang, darahku sudah bercampur dengan darah. Darah? Oh, mabok ya? Mereka sudah memasukkan darahku ke dalam tubuhmu. Seharusnya kamu bilang makasih pada aku. Sekarang gue nggak tahu gue lagi di mana dan tiba-tiba gue ketemu cewek nggak jelas kayak lo. Udah. Ah! Kamu bisa dulu juga. Kamu bisa dapetin apa yang kamu mau. Lepasin gue, bilang makasih sama aku. Lepasin gue. Tolong, lepasin gue. Ah! Ah, tolong. Amaya? Kak? Amaya? Amaya kenapa nih? Dokter! 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 Kak! Amaya, ini kakak saya kenapa, Dok? Suster, tolong. Kakak saya kenapa, Dok? Tenang ya Mbak, ini bukan masalah serius. Pasien hanya mengalami syok ringan saja. Sekarang sudah benar. Nah, suster, tolong perhatikan. Saya permisi dulu ya. Ya, makasih, Dok. Maya. Sayang. Terima kasih. Tadi aku udah telepon rumah sakit, tanyain keadaan Maya. Terus gimana katanya? Maya dalam keadaan koma, sebelumnya sempat kritis sampai harus terima transfusi darah.
Aku benci banget sama si Maya, Mas. Dia itu nggak pernah rela lihat kita bahagia. Awas ya, Mas. Kalau kamu bayarin ongkos rumah sakitnya, biarin aja dia kebingungan. Iya, iya. Mas jangan cuman iya-iya doang. Tapi tahu-tahu di belakang aku kamu bayarin ntar. Kamu itu harus menghargai perasaan aku karena aku ini istri kamu, Mas. Kamu jangan ambil pusing, sayang. Lagian kan si Maya sudah menerima ganjaran dari perbuatannya semalam itu. Rasti, kamu di mana? Halo, Pak. Rasanya di rumah nih. Lagi mau ngambil baju buat kakak. Bapak kapan mau jenguk kakak? Rasti, denger ya. Kakak kamu si Maya itu udah nyerang rumah bapak. Sama teman-teman yang preman itu tuh. Jadi bapak nggak akan besuk dia ke rumah sakit. Dan bapak juga nggak akan bayar biaya perobatan. Loh. Terus kita gimana bayarnya? Ya nggak tahu. Terserah kalian. Pak. Bapak kesel banget lagi sama kakak. Gimana nih? Tolong! Ah! Pergi! Mana lo? Hah? Mana lo? Dasar jin pengecut! Rumah sakit. Mbak Maya sudah sadar. Sebentar Mbak, saya pengen ke dokter. Suster, sebentar. Sus, saya mau nanya. Apa benar ada seseorang yang donorin darahnya untuk saya? Betul Mbak Maya, Anda kehilangan banyak darah saat dalam kondisi kritis. Kalau boleh tahu, Sus, siapa ya orangnya? Kalau itu saya kurang tahu Mbak, tapi yang jelas golongan darah pendonor dan darah Anda sama. Suster beneran nggak tahu namanya mungkin, Sus, atau fotonya? Emangnya kenapa Mbak Maya? Enggak apa-apa. Kalau gitu saya permisi Mbak, saya panggil dokter Wahyu dulu untuk memberitahu keadaan pasien sudah sadar dari koma. Iya, Sis. Makasih ya. Kalau apa yang dibilang perempuan dan setan di dalam mimpi gue itu bener, berarti sekarang gue bisa balas dendam sama bokap dan Nova. Iya, saya udah ngerti. Suster, panggil security. Pasien kabur. Iya. Mati nih orang.
Mbak, kalau jalan lihat-lihat. Kalau mau bunuh diri jangan di sini. Waduh, ngerepotin saya aja. Dengar nggak, Mbak? Ayo Mbak, Mbak belum diizinkan pulang. Saya mau bapak saya lepaskan saya. Ayo ikut ke rumah sakit. Ayo Pak, bawa dia Pak. Ayo bantu. Ayo bawa ke rumah sakit. Oke juga. Sepak terjang bara memang sudah keterlaluan. Sudah banyak merugikan orang. Oleh karena itu harus kita segera hentikan. Kita tangkap bara, kita keluarkan jin-jin yang menghuni tubuhnya. Untuk menyelamatkan dia sendiri dan menyelamatkan masyarakat. Iya Pak Kiai, Andra setuju. Cuman Pak Kiai, mas saya sekarang itu bara semakin kuat. Selain dia sudah bersekutu dengan iblis, jin kafir yang ada di dalam tubuhnya semakin banyak. Jadi dia semakin sakti, Pak Kiai. Rey, kita harus optimis, Rey. Kita punya Allah yang selalu menjaga kita siang dan malam dan tidak pernah tidur. Mau sekuat apapun bara, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Allah. Udah yakin aja, maju aja dulu. Iya, Ndra, saya tahu. Cuman maksud saya, ketika kita melawan dia, kita harus lebih menggunakan akal dan pikiran kita. Iya, Rey. Cuma yang kayak gini-gini nggak bisa ditunda-tunda nih. Semakin lama lo menunda-nunda untuk nangkap bara, semakin banyak korban. Lo dengar nggak berita? Kemarin lo nulis berita tentang ibu-ibu yang anaknya sendiri karena ibu itu kerasukan jin. Coba lo bayangin, kalau tiap hari ada yang begitu, berapa orang yang akan jadi korban, Re? Benar, Ra. Maksud saya, kita itu jangan ceroboh dan harus hati-hati. Di sini kita harus strategis dan taktis. Bagaimana kita bisa menangkap dia? Apakah dengan jalan kasar? Apakah dengan jalan halus? Atau menggunakan hal-hal lain yang bisa menyebab dia? Ini Pak Kiai, majalahnya Lulu. Ini berita yang tadi Andra bilang. Nah, ini Pak Kiai. Seorang ibu yang anaknya sendiri karena ibu itu sedang kerasukan, Pak Kiai. Coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Si bara sudah betul-betul iblis yang berjalan di muka bumi. Tubuhnya saja manusia, tetapi hatinya adalah iblis laknatullah. Pak Kiai nggak apa-apa? Saya sehat saja, tidak apa-apa. Sabar Pak Kiai. Pak Kiai terlalu emosi, Re. Terlalu emosi gara-gara si bara. Sabar Pak Kiai. Kita cepat atau lambat benar-benar harus menangkap bara. Ya, cepat atau lambat. Tapi kita semua harus tetap hati-hati. Harus memperlengkapi diri kita dengan keilmuan agama, dengan keilmuan kanuragan, dan juga perlu kita meneliti tentang kesaktian-kesaktian yang mereka gunakan. Sehingga kita dapat mencegah langkah-langkah dia dan dapat cepat menangkap. Iya Pak Kiai. Iya Pak Kiai. Yang jadi pikiran saya cuma satu. Bara ini tempatnya berpindah-pindah. Jadi kita agak kesulitan dalam mencarinya. Dan kita harus senantiasa mengingat firman Allah. Bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bacakan ayatnya ya. Iya Pak Kiai. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ketika Musa berkata kepada kaumnya bahwa Allah tidak islah, tidak akan membiarkan
orang-orang yang berbuat mafsadat, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya Allah, kakak udah sadar. Kok kakak nggak nelfon Rasti? Dari mana lo? Jam segini baru datang. Maaf kak, tadi aku habis ke pasar buat nyiapin dagangan besok. Oh jadi sekarang lebih penting tuh dagangan lo daripada gue? Bukan gitu maksud aku. Udah deh, gue udah bilang sama suster tuh gue mau pulang hari ini. Emang kakak udah diizinin pulang? Enggak, gue aja yang mau pulang. Lagian gue tuh masih punya banyak urusan. Gue tuh masih harus bales dendam sama bokap sama Nova. Gak bisa gue lama-lama di sini. Kak, ya ampun kakak tuh fokus sama kesehatan kakak aja dulu. Gue tuh udah sehat, bahkan gue tuh udah lebih sehat daripada sebelumnya. Mendingan sekarang lo urusin tuh biaya rumah sakit gue. Bapak nggak mau nanggung biaya rumah sakit kak? Ya tahu gue. Dia pasti marah, makanya nggak mau lagi ngurusin gue. Tapi Rasti ada uang tabungan, insya Allah cukup. Ya bagus, sekali-kali lo berguna lah buat gue. Ya udah sana ngurusin. Udah sana. Sekarang gue udah punya jin yang akan membantu mewujudkan balas dendam gue. Sekarang saya mau kamu laksanakan apa yang saya perintahkan. Iya, sebentar. Sebentar. Maya, lo udah sembuh? Maya, ini orang diajak ngomong ya. Maya. Banget. Lo gila ya? Oke, jadi sekarang lo udah sembuh dan dibolehin pulang. Tapi lo salah alamat, Mai. Ini rumah gua dan suami gua. Jangan coba-coba lo bikin kekacauan lagi. Kalau enggak, lo digebukin warga lagi, Tar. Maya! Maya! Pintu keluar tuh di sana. Mau kemana lo? Masuk kamar orang sembarangan lagi lo. Ini kamar udah gue beresin ya. Keluar lo. Keluar. Keluar. Keluar lo. Gak sopan banget sih lo. Buru keluar. Makhluk apa itu ya?
Iya setan. Rasti, mana ada setan siang-siang? Lu tuh kebanyakan jual sosis, kurang tidur. Nggak tidur-tidur lu. Aku juga nggak percaya. Tapi itu kenyataannya. Mungkin kamu lagi mimpi buruk kali. Mas, aku ini nggak tidur, Mas. Aku sadar sesadar-sadarnya. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau itu tuh Maya. Tapi tiba-tiba berubah jadi sosok yang, ya amit-amit banget nyereminnya. Sayang, kita itu sama-sama jadi korban. Korban dari pelampiasan amarah dan dendamnya Maya. Jadi wajar kalau kita melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Itu halusinasi aja. Ya tapi ini menurutku aneh banget, Mas. Udahlah sayang, yang penting sekarang kamu fokus sama kehamilan kamu, ya. Jangan sampai mengundang pikiran yang buruk sehingga kamu menjadi stres. Ya kamu bisa cuek kayak gitu karena kamu nggak ngalamin sendiri, Mas. Lava. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Balkis. Sekarang Lulu kalau nulis berita ceria banget. Bisa aja. Ini bukan lagi nulis berita, sini duduk. Tuh lihat, Lulu baru upload video di YouTube. Tuh, lihat tuh. Bagus gak? Ini openingnya nih. Keren kayak vlog-vlog gitu ya ini ya? Bukan kayak vlog, tapi emang vlog ini kan Lulu udah bilang. Lulu mau serius jadi vlogger. Siapa tahu kan bisa jadi YouTuber kayak orang-orang lain gitu loh. Setuju. Lagian zaman sekarang kan internet tuh jangkauannya luas, semua orang bisa akses. Nah itu dia, makanya Lulu bilang sekarang itu kayak udah nggak cocok tuh peribahasa buku sebagai jendela dunia. Bukan cuma buku, soalnya jari tangan juga jendela dunia. Bener. Sekarang gimana coba Balkis, Lulu bisa akses berita di mana aja ya kan karena internet. Tuh. Oh iya, Keren kan? berarti sekarang Lulu nggak harus pergi kantor dong? Kan bisa ambil berita dari mana aja terus langsung di-upload deh di... Iya sih, emang sekarang Lulu jadi nggak sering ke kantor karena ini. Dan Lulu juga pengen vlognya Lulu tuh kontennya jelas gitu loh. Maksudnya nggak usah bertele-tele lah, ini kan mau masukin konten tentang Rukiah semua. Sehingga mau bikinnya tuh padat, nggak kayak berita-berita online yang mungkin kadang-kadang bertele-tele kemana-mana. Jadi kalau orang nonton tuh nggak usah di-skip. Biar iklannya masuk. Ya udah, Balkis doain semoga kontennya Lulu keren-keren, banyak yang subscribe. Subscribe Ya. Aduh, Subscribe di Balkis. channel YouTube-nya Lulu. Iya, insya Allah ya bisa jadi YouTuber terkenal. Bisa duitnya banyak. Terus nanti bisa traktir kalian semua deh. Iya. Lastri, si Maya udah pulang dari rumah sakit. Iya udah, lagi istirahat di dalam. Dengar-dengar si Maya berantem sama bapaknya, terus dikeroyok masa? Iya Bu. Emang bapak lu mata keranjang, suka nyenengin diri sendiri. Emang bener tuh nikahnya sama teman deketnya Maya? Iya Bu. Iya ya, masih muda banget dong. Iya, sama umurnya sama Maya. Mau aja lagi dinikahin sama para Harjo. Emang kebangetan bapak lu, Ras. Amit-amit, jangan ampe deh laki gue kayak bapak lu, gila perempuan. Orang kalau kejar dunia emang suka begitu, lupa. Suka nyakitin orang. Ya Allah, kini rasanya punya orang tua bertabiat buruk. Kita anak-anaknya turut menanggung rasa malu dan hina. Bu, Ibu tenang aja ya. Mulai hari ini aku pastikan Nova dan Bapak nggak akan pernah bahagia. Boy, lo nggak ngurusin dagangan? Nggak ada yang beli. Terus itu lo kenapa nangis? Tadi ibu-ibu pada ngomongin Bapak.
Ya bagus dong. Supaya semua orang tahu kalau bapak itu tukang main perempuan. Kok nggak usah nangis kayak gitu deh, cengeng banget. Kakak tuh kenapa sih? Masih dendam juga sama bapak. Ya jelas, gue nggak akan pernah berhenti dendam sama bapak. Apalagi sekarang, gue udah dapet bantuan. Bantuan? Iya, sekarang gue bersekutu sama jin kafir. Astagfirullahaladzim. Kak, gimana maksudnya? Aduh, lo tuh anak kecil nggak usah mau tahu maksud gue apa. Yang penting mulai sekarang gue nggak akan capek-capek lagi. Kak, please jangan ngelakuin itu ya. Itu dosa. Heh, sekarang gue nggak mikirin lagi ya. Gue mau dosa apa enggak. Yang terpenting buat gue sekarang adalah Bapak dan Nova harus menderita. Dan asal lo tahu, tadi siang jin kafir itu menjelma jadi gue dan datang ke rumah Bapak. Kak, ini tuh semua dosa. Lagian kakak tuh udah kelewatan batas, tau nggak? Ibu di atas sana tuh pasti sedih ngeliat kakak kayak gini. Aduh, lo tuh anak kecil terlalu so tau. Gue tuh udah capek ya selalu lo nasehatin. Masuk lo sana. Udah sana. Kak, udah sana lo masuk. Mana sih? Anak kecil selalu aja mau tahu urusan. Yang sehat ya, Nak. Mama udah gak sabar nih pengen ketemu kamu. Kenapa saya? Mas, sosok yang serem yang nyerupain si Maya gangguin aku lagi, Mas. Mas, aku takut, Mas. Genderuwo, apakah kamu sudah melaksanakan apa yang saya minta? Baiklah. Jadi, ternyata itu jin yang bersekutu sama kakak. Ya ampun. Resti. Boy, kenapa sih lo? Tadi Oh, lo lihat sahabat gaib gue. Kenapa bisa jadi kayak gini sih, Kak? Emang perlu banget lo tahu? Kakak pergi ke dukun ya? Lo tuh anak kecil sotoy banget ya. Gue tuh jadi gini semenjak transfusi darah. Nggak mungkin. Masa cuma gara-gara transfusi darah jadi kayak gini? Jadi, orang yang ngasih darahnya ke gue itu dulunya bersekutu sama jin kafir. Paham lo? Iya, dokter emang pernah bilang kakak dapat transfusi darah pas kakak kehilangan banyak darah. Itu lo tahu. Dan sekarang jin itu tinggal sama gue. Dan kita udah buat kesepakatan, gue akan nyariin tumbal buat dia dan kawinin dia asalkan dia mau membantu gue balas dendam sama Bapak dan Nova. Astagfirullahaladzim. Kakak jangan lakuin hal itu ya, Kak. Itu namanya musyrik. Yang ada nanti kakak kena azab. Azab? Lo tuh bego ya. Azab tuh nggak ada. Cuman hoax. Mau aja lo dibego-begoin. Mana dia, Re? Pucuk dicinta ulang pun tiba, ah? Gue cari-cari lo nongol sendiri di sini, ya? Boy,
Lo berdua nyari gue? Nggak susah kok nyari gue. Gampang. Apalagi orang-orang kayak kalian. Dimanapun ada kejahatan, situ pasti ada gue. Dan terutama, di mana ada manusia yang lagi kemasukan jin. Kerasukan jin. Di situ juga pasti ada gue. Kenapa? Karena gue bakal ngambil jin ya, untuk jadi budak. Sampai kapan lu mau begini, Bara? Hah? Bantu gue disini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Gue udah bilang, kalian gak akan pernah bisa ngalahin gue. Selalu aja kabur. Mumpung Rasti nggak ada nih, sosisnya mending buat gua aja. Apaan sih? Lo mau apa sih? Saya mau tumbal. Iya, anak kecil perempuan kan. Udah lo tunggu aja. Mas, Ya, nih. makasih. Kamu kenapa sih? Loh, enggak Mas, ini mustahil. Tadi aku lihat di sini banyak belatungnya Mas. Aku berani sumpah Mas, aku gak bohong. Nggak ada. Mana belatung? Enggak Mas, enggak. Tadi aku lihat ada Mas. Lihat tapi. Shhh, udah. Kamu istirahat ya. Gak ada apa-apa. Alhamdulillah, hasilnya banyak. Widih, banyak duit nih. Iya Kak. Dari hasil jualan sosis? Iya. Baik juga. Iya kan aku baru jualan, jadi pembelinya banyak. Hasilnya lumayan buat ditabung biar bisa bayar utang. Ya ini buat gue aja. Kak, Lumayan. jangan diambil. Jangan diambil, Kak. Kemarin. Kak, jangan diambil. Kan tadi aku udah bilang ini itu buat bayar utang. Sekali-sekali tuh lu tuh harus baik sama kakak lo. Udah ya, Teng. Kak, kembaliin dong. Thanks ya. Kak. Nih Pak Kiai, Lulu udah upload di sosial media. Jadi nanti kalau ada orang yang lihat Bara, yang Lulu udah tulisin ciri-cirinya, insya Allah orang itu langsung telepon Lulu. Karena Lulu masukin nomor telepon Lulu, Pak Kiai. Bagus itu. Dengan demikian, kita akan dengan mudah melacak di mana keberadaan Bara. Iya Pak Kiai. Dan Lulu juga masukin beberapa fotonya Bara kok kesini. Bagus itu. Insya Allah ya, Bara bisa cepat ketemu Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada Lulu. Tahu gitu tadi kita beli sosis bakarnya banyak. Lulu udah lama di sini? Kurang lebih baru setengah jam ya Pak Kiai. Lulu tadi habis diskusi sama Pak Kiai. Terus Lulu udah upload juga fotonya Bara di sosial media. Jadi kalau misalnya ada orang yang lihat Bara, bisa hubungin Lulu. Wah, bagus banget tuh Lu, Masya Allah. Ya kan, Dre? Iya benar, karena sekarang media sosial itu alat berpromosi paling baik Pak Kiai. Iya. Sekali tut, jutaan manusia lihat. Insya Allah Bara bisa ketemu. Karena Lulu sudah memuatnya di medsos. Jadi kemungkinan untuk melacak Bara itu akan lebih mudah lagi ya. Iya Pak Kiai. Karena sampai sekarang memang Bara sudah bikin banyak sekali kesesatan Pak Kiai. Kesesatan dan menyesatkan orang. Iya. Wah,
Sosis bakarnya bagi dong. Masa Lulu nggak dibagi? Oh, cuma dikit lagi nih buat Pak Kiai. Nggak apa-apa Pak Kiai. Nggak apa-apa. Yuk. Nanti Lulu sisain deh ujung-ujungnya. Wah enak nih. Ceritanya gimana Mbak bisa diculik? Iya Bu, saya lagi nyuapin anak saya. Bau saya dipukul dari belakang. Terus saya pingsan. Pas saya sadar, anak saya udah nggak ada Bu. Ya Tuhan, jahat banget sih tuh orang. Yang sabar ya Mbak, tapi tetap usaha dicari anaknya. Sekarang emang lagi marak Mbak, berita tentang penculikan anak. Iya Mbak, lapor polisi aja Mbak. Ya Allah, saya ini sampai gemeteran Bu. Tolong kalau lihat anak saya ya Bu. Iya Mbak. Iya Mbak. Anak saya Sabar, umur 2 Bu, tahun Bu. Cantik, rambutnya pendek. Namanya Egi. Tolong ya Bu kalau lihat ya Bu. Iya Mbak. Iya Mbak, nanti kalau lihat sabar ya Mbak. Kok ciri-cirinya mirip sama anak yang dibawa Maya? Tenang ya Mbak ya. Sabar, nanti mudah-mudahan ada jalannya ketemu ya Mbak. Oh gitu. Ini orangnya benar-benar mirip banget sama foto yang gue upload di sosial media. Yaudah gini deh, coba sekarang lo SMS gue alamatnya. Nanti biar gue sama teman-teman ngecek sana. Ya thank you banget ya. Assalamualaikum. Gimana lu? Ada kabar tentang Bara? Astagfirullahaladzim, ini gimana ya? Temen Lulu ngeliat, katanya kalau memang bener ini Bara ya, Bara keluar dari pemakaman tadi malam. Ngapain Bara ke pemakaman? Pasti deh. Udah pasti tuh Bara. Dia ke sana pasti dia pengen cari jin-jin. Dia pengen berbuat jahat nih pasti. Astagfirullah. Lulu bacain ya. Telah terjadi pencurian mayat. Warga setempat menemukan kuburan sudah dalam keadaan terbongkar dan tidak ada jenazahnya. Pelaku yang dicurigai terlihat keluar dari pemakaman. Seorang pria mengenakan jaket berwarna gelap. Kalau memang benar Bara pelakunya, pasti mayat itu digunakan untuk pemujaan atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan setan dan iblis. Astagfirullahaladzim. Nggak salah Pak Kiai. Pasti itu Bara. Tapi kita harus hati-hati. Karena Bara ini selain licin, dia juga memiliki kesaktian. Ya Pak Kiai. Kita nggak bakal bisa nemuin Bara siang-siang begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pada mau kemana? Kita mau cari Bara, Kis. Iya, ayo Bakis ikut sama kita. Kita sama-sama menolong umat, berantas yang zolim. Enggak deh, aku lagi mau nyelidikin Maya, kakaknya Rasti. Emang kenapa Maya? Maya siapa? Maya masih warga kampung sini, Lu. Oh, Maya itu. Ngapain diurusin? Dia anak Badung, suka keluyuran malam-malam, ngumpul sama anak-anak nggak bener. Kamu kenal sih? Serius? Aku tahu, ibu kemarin baru ngomongin dia juga. Maya yang mana sih? Kok bandel banget? Jadi tadi ada ibu kehilangan anaknya baru berusia 2 tahun. Kasian deh. Dan aku curiganya ini perbuatan Maya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu curiganya ke Maya? Soalnya tadi setelah kejadian itu, aku sempat lihat Maya gendong anak kecil, ciri-cirinya persis sama anak yang hilang itu. Aku sempat tanya sih itu anak siapa, tapi dia bilang itu anak tantenya yang dititipin ke dia. Ya udah,
kalau gitu nanti kamu kabarin ya, Kis, kalau ada apa-apa. Iya, insya Allah. Hati-hati ya, Kis. Assalamualaikum. Kalian juga hati-hati ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belkis baru kelihatan. Iya nih. Maaf ganggu ya. Ganggu ya? Enggak ganggu. Ada apa? Enggak, mau nanya aja. Kak Maya tadi pulang sama anak kecil cewek ya? Tadi aku sempet tanya, katanya anak tantenya yang lagi kerja di luar kota. Bener? Kalau soal itu aku nggak tahu. Kakak Maya belum pulang. Oh gitu. Emangnya ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Iya. Aku pamit duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, situasi ini gak buat aku ikut merasa berdosa. Itu ngapain kamu pegang gunting? Kata orang zaman dulu, gunting itu melindungi ibu hamil dari roh jahat dan setan, Mas. Sekarang ini kan kita digangguin terus sama hal-hal ganjil dan serem gitu. Itu kan cuma mitos. Ya biarin aja. Mau mitos atau fakta, yang penting aku itu udah berusaha melindungi janin aku, Mas. Jangan dikira ada kamu dapat pembelaan dari Ustadz Ryan, saya bisa ngerti. Enggak lah ya, saya urusannya dengan kamu dan dengan kakak Anda. Sekarang bayar utang kamu. Iya Bu, saya minta maaf, saya janji nanti bakalan saya lunasin. Nggak bisa, pokoknya hari ini utang kamu harus lunas. Dan bilang sama kakak kamu itu ya. Woi, ada apa nih? Hah? Ini akibatnya kamu tidak mau bayar lunasin utang kamu. Ya sabar dong Bu, kita ini juga lagi kesusahan duit. Peduli amat. Sekarang saya akan hancur-hancurin nih. Nih, ayo hancur-hancurin, mau nggak? Terus kalau saya nggak mau bayar, Ibu mau apa? Kamu masih ngelawan ya? Lihat, seandainya kalau kamu nggak mau bayar hutang kamu besok, saya akan kemari terus, ya. Dan saya suruh tukang pukul saya mukulin kalian dan nyiksa kalian sampai habis-habisan. Iya Bu. Iya, nanti kita usahain. Kayak ada yang megang perut aku. Aduh. Mana Mas Raharjo belum pulang lagi. Kamu sudah meninggal. Tempat kamu bukan di sini. Pergi kamu. Mas. Nova. Mas, untung kamu udah pulang, Mas. Aku takut banget, Mas. Aku takut. Arwah istri kamu hantuin aku, Mas.
Dia nyuruh aku ceraiin kamu. Aku takut, Mas. Aku takut. Tapi kamu baik-baik aja kan? Enggak, Mas. Tapi aku takut. Kamu yang tenang ya. Aku nggak akan pernah cerain kamu. Stop. Ini menurut si Google Maps-nya di sini nih titiknya nih. Masa sih Bara tinggal deket sini? Nggak tahu ini bener kok lu. Tapi di mana dia tuh? Di mana dia? Ribet-ribet banget nyariin gue. Kita kesini bukan cuma buat nyari lo. Tapi kita kesini buat nangkep lo. Nangkep gue? Coba aja. Ayo! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض والله على كل شيء وهو العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Lu apa, Bre? Bangun lu! Akhirnya lu sadar kan? Tidak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekuatan Allah. Ayo, Bre. Ayo kita Bara. Bagaimana? Apa kamu sudah mengerjakan apa yang saya perintahkan? Baiklah. Jin piaraan gue baru aja. Kalau dia udah datang ke rumah bapak, dan lo harus tahu, dia menjelma sebagai ibu. Astagfirullahaladzim. Kakak itu udah kelewatan. Biarin aja kakak tuh berserah diri sama Allah. Biarin Allah yang balas semuanya. Kalau kakak kayak gini, namanya kakak tuh menghukum diri kakak sendiri. Bodoh amat, gue gak peduli. Yang terpenting buat gue sekarang, gimana pun caranya gue akan hancurin keluarga mereka. Kakak katanya sayang sama ibu. Tapi kakak malah manfaatin kematiannya ibu. Jin kafir itu tuh cuma menjelma jadi ibu. Sama aja. Ibu meninggal dan kakak manfaatin buat kepentingan kakak sendiri. Lo tuh anak kecil ya? Hah? Gue kasih tau ya, lo itu gak tahu apa-apa. Dan satu lagi, sekali lagi lo berani nasehatin gue lo hidup-hidup. Ayo, lepasin saya kalau berani. Mari kita mulai. Setelah jin dan setannya keluar, mudah-mudahan dia kembali kepada jalan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillah Panas! Jauh! min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Subhanallah, walhamdulillah,
ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفك الحق على ما كانوا يعملون هنالك أمر صاغرين يسعى ساجدين قالوا آمنا برب العالمين بموسى وهارون. Gue megang apaan, Rey? Astagfirullahaladzim. Kuntilanak. Rey, dia berubah jadi kuntilanak, Rey. Pak Kiai, ternyata yang tadi bukan Bara. Hei, dasar manusia-manusia lemah. Kenapa? Hah? Salah tangkap? Yang lo tangkap itu cuman budak gua. Nggak semudah itu nangkep gua. Ngerti? Halo Pak Kiai. Bara! Ya Allah. Rey, gue emang udah curiga dari awal. Kenapa dia gampang banget ditangkap? Pak Kiai, berarti ternyata tugas kita belum selesai. Bara belum kita temukan. Kita belum gagal. Kita harus tetap cari. Tapi kita harus tetap waspada. Karena Bara, selain licik dan licin juga dia sakti. Maya, mana utang lo? Kapan mau dilunasin? Wow, boleh juga tuh. Jin dalam tubuh cewek itu. Mungkin gue bisa jadiin koleksi gue. Kita belum gagal. Dan kita tidak boleh menyerah di dalam memberantas kezaliman. Sekarang kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, terutama di kalangan orang-orang terdekat kita. Iya Pak Kiai, Andra ngerti. Bahkan sekarang Andra pun sudah mengingatkan ibu dan abah untuk selalu berhati-hati. Karena Bara bisa kapanpun menyerang mereka. Benar, Andra. Iya udah kalau gitu Pak Kiai, Lulu pamit ya. Lulu juga mau langsung pulang, Lulu jadi takut nih. Apalagi tadi Mama juga nelfon dulu terus. Dulu Andra anterin ya? Benar. Biar Andra temanin dulu pulang, biar aman. Iya Lu, takutnya Bara masih mengintai gerak-gerik kita. Ya udah kalau gitu Lulu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya,
Jin lo boleh juga ya. Siapa lo? Gue Bara. Terus mau lo apa? Ya mau gue di sini, gue cuma mau ngambil jin yang ada di dalam tubuh. Gue nggak miara jin. Oh ya? Oke. Lo bisa bilang lo nggak melihara jin, tapi apa yang barusan gue lihat, lo bisa bikin perempuan itu hilang jadi abu, ya? Dan itu nggak mungkin ada manusia yang bisa ngelakuin hal seperti itu kalau bukan karena jin yang ada dalam tubuh lo, ya kan? Alah udah lagi nih, mendingan lo nggak usah panjang lebar ngobrol sama gue, mendingan lo serahin jin itu ke gue daripada gue kasih tahu ke semua warga di sini, terus lo akhirnya dipukulin, dibakar mungkin, ya kan? Tapi kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Gue akan paksa. Lo harus jadi milik gue. Tubuh gue. Bara! Lepasin dia. Lo mau ngapain sih? Lo harus tahu, perempuan ini dia melihara jin dalam tubuhnya. Gue di sini, gue cuma mau nolong dia untuk ambil jin. Jadi budak gue. Jadi mendingan sekarang mau pergi dari sini. Kenapa? Takut sama perempuan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Alladzi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Fi syuratin ma syaa rakabak. Kalla tuqaddibuna bid-dini fa inna 'alaikum la'afidin. Allahu Akbar. Agis! Bara! Akhirnya lu muncul lagi ya? Kalau berani jahat sama perempuan, sini lawan gue! Terus mau lo apa? Hah? Lo gak mau ngecek dulu? Gue Bara yang asli atau enggak? Soalnya lucu banget ngeliat lo tadi nangkep orang yang menurut lo Bara dan itu budak gue. Apa? Bara! Astagfirullahaladzim. Bara! Selalu aja kabur. Bagis, kamu gak apa-apa? Alhamdulillah. Kamu ngapain sih sendirian jam segini di hutan? Ya sial, gara-gara cowok itu Balkis jadi tahu gue bersekutu sama jin kafir. Lo mau apa sih? Gue lagi bete. Aku ingin anak darimu. Anak? Enggak. Gue gak mau. Apaan sih? Kau harus mau. Kalau cuman untuk nyariin tumbal anak perempuan, oke gue sanggupin. Tapi kalau untuk punya anak dari lo, enggak, gue gak mau. Lepasin. Rasti, kita udah tahu semuanya. Ternyata selama ini Mbak Maya bersekutu dengan jin kafir. Dan sekarang kita hanya ingin tahu dari mana dia mendapatkannya. Iya, Kak Maya bersekutu dengan jin kafir. Bagaimana dengan anak yang diculik waktu itu? Itu bukan anak tante aku. Itu anak yang dijadiin tumbal. Kak Maya bersekutu sama jin kafir biar bisa balas dendam sama bapak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya turut prihatin ya Mbak.
Dan yang bikin Kak Maya makin pengen balas dendam karena bapak itu nikah sama sahabatnya dia sendiri. Tapi kenapa sampai bisa sedendam itu? Kak Maya percaya kalau kematian ibu itu karena salahnya bapak. Sampai akhirnya bapak nikah lagi dan ibu jadi depresi dan bapak udah gak peduli sama ibu. Balkis, Andres, aku minta tolong ya. Jangan kasih tahu Kak Maya soal percakapan kita. Aku takut banget kalau Kak Maya marah sama aku. Ya? Iya. Kita gak akan bilang sama siapapun. Mas, anak aku hilang, Mas. Anak aku hilang. Bisa? Diambil, Mas. Diambil apa setannya sering gangguin kita, Mas. Nggak mungkin, saya nggak percaya. Balikan anak aku. Balikan. Menurut hasil penerawangan saya, keluarga Anda terancam oleh serangan goib dari seseorang yang membenci keluarga Anda. Dari siapa ya, Mbak? Iya, Mbak. Belakangan ini hidup kami semakin gak tenang. Bahkan istri saya sudah kehilangan bayinya begitu saja. Bayi istri Anda diambil oleh makhluk goib dan dijadikan makanan di alam. Siapa ya yang melakukannya, Mbak? Saya akan mengatakannya, Pak. Tetapi Anda harus menambahkan maharnya. Katakan, Mbak Dukun, saya akan membayar maharnya berapapun juga. Anak Anda, Paraharjo. Dia dendam kepada Anda sudah berkarat. Maya. Ya, Pasti Maya orangnya, Mas. tepat sekali. Mayalah yang akan merusak keluarga Anda. Diam. Lepasin. Sini. Aduh. Sini lo tidur di sini sama tikus. Kak, jangan tinggalin aku, Kak. Kak. Maya! Maya keluar loh, Maya! Gua udah tahu semuanya ya. Lu kan yang ngirim jin ke rumah gua. Masa sih? Dukun sakti yang gua bayar bisa ngebaca siapa yang ngirim makhluk gaib ke rumah gua, yang neror gua dan suami gua. Dan itu lu orang, bukan Rasti. Iya, emang itu gue. Karena gue nggak ikhlas lo nikah sama bokap gue. Asal lo tahu ya, gua nerima lamaran bokap lo bukan karena cinta, tapi karena duitnya yang sebutin. Dasar lo ya. Bokap lo yang haus perempuan itu udah naksir gua dari pertama kali gua main ke rumah lo. Lo sama bokap gue sama-sama bejat. Lu yang lebih bejat karena lu udah ilangin bayi gua.
Bagus dong. Berarti misi balas dendam gue berhasil. Padahal gue berharap gue dapat harta warisan dari bokap lo. Tapi lu udah bayi gue gunain jin kafir itu. Lo tunggu ya, gue masih banyak kejutan untuk lo. Oh gitu? Sebelum lo ngelakuin hal aneh lagi, gue laporin lo ke polisi. Nova! 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 Harusnya lo itu gue dari dulu. Kakak main ke Nova. Ya gue... Lo denger ya, lo denger gue ya. Lo jangan berani-berani ngomong sama siapapun. Dan sekarang waktunya gue bunuh bapak. Ayo. Akhirnya dendam gue ke Nova terbalaskan juga. Jangan-jangan nggak mungkin. Jangan-jangan gue hamil. Gue hamil anak genderuwo. Enggak mungkin. Gue nggak mau hamil anak genderuwo, nggak mungkin. Enggak mau. Nggak mungkin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini sedih banget. Ya Allah, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Sebentar dulu. Ya Allah. Ya Allah, ini perbuatan siapa? Kamu tahu di mana Maya? Enggak. Tapi tadi tiba-tiba Kak Nova udah meninggal kayak gini. Astagfirullahaladzim. Sadis banget Maya. Dan Kak Maya sendiri yang bilang kalau dia yang ngebunuh Kak Nova. Nova bangun, Nova. Nova, ini gimana ceritanya ini? Meninggal, Pak. Kok bisa? Nova. Kak Maya. Maya! Hari kamu lahirin aku. Enggak, gue gak mau. Maya? Duduk kerasukan deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bara! Ternyata ini ulah lo lagi ya? Ya seperti yang kalian tahu, selama urusan sama jin, disitulah pasti gue ada. Karena apa? Karena tubuh gue itu masih sanggup untuk melihara 1000 jin, bahkan lebih. Hati-hati, Ndra. Maya. اخرج يا إبليس ويا ملؤولة من جسم هذه المرأة وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إن المخلصين قال فالحق والحق أقول. Bara! Ternyata semua ini ulah lo lagi. Hah?
Gue gak akan takut. Ada Allah yang jaga gue. Maya. Maya! Lara, Harjo. Kenapa kamu mau Nova? Hah? Kamu itu bukan lagi manusia, tapi kamu itu iblis. Pak, aku sama Bapak sama-sama iblis. Pak Harjo! Amaya! Ah! Ya ampun, Amaya! Bangun! Astagfirullahaladzim, Maya. Amaya bangun! Ya Allah, Maya maafkan Bapak, Maya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak akan menyerahkan diri ke polisi.